Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan yang telah kami rangkum dalam sepekan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Aksi kejar-kejaran terjadi di res area tol Palembang Lampung kilometer 215B saat polisi menangkap bandar narkoba Entomidet. Dua tersangka SD 23 tahun dan HF 30 tahun sempat mencoba kabur sebelum akhirnya dibekuk. Pengungkapan ini berawal dari penangkapan tersangka lain di Palembang, FZ 21 tahun dengan 15 bungkus Entomidet. Dari jaringan tersebut, polisi menyita total 20 bungkus Entomidet senilai 140 juta serta uang 315 juta. Ketiganya kini ditahan di Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang mana untuk TKP-nya di rest area tol Palembang Bakauni yang berhasil diamankan itu 3 orang pelaku, masing-masingnya berperan mengedarkan ataupun membawa narkotika jenis Entomidet. Di dalam proses penangkapan ataupun pengungkapannya sempat terjadi tersangka ini sempat melarikan diri dan dikejar oleh petugas dan akhirnya dapat dibekuk oleh petugas di Red Narkoba Polda Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan menggerebek gudang penimbunan BBM subsidi di Jalan Lintas Lubuk Linggau Sarolangun Musirawas Selasa 21 April 2026. Di lokasi, polisi menemukan puluhan toren BBM, 1 mobil tangki resmi distribusi, serta sejumlah peralatan. Sebanyak 12 orang termasuk pemilik gudang dan pekerja ditetapkan sebagai tersangka. BBM subsidi itu diduga dioplos dengan minyak hasil penyulingan ilegal sebelum dijual kembali. Seluruh tersangka kini ditahan di Polda Sumatera Selatan untuk penyidikan lebih lanjut. Jadi modusnya yaitu ketika kendaraan tangki yang mengangkut BBM bersubsidi ini akan mengisi SPBU, tapi sebelum ke lokasi kendaraan tersebut dilakukan pemindahan ataupun penukaran BBM jenis solar bersubsidi ditukar menggunakan BBM hasil drilling ataupun illegal drilling yang ada di Sumatera. Yang mana dari ungkap kasus tersebut berhasil diamankan 12 orang pelaku diduga melaksanakan kegiatan overtake ataupun pemindahan BBM bersubsidi ditukar dengan menggunakan minyak hasil olahan. Satu rumah di Sematang Borang, Palembang digerebek polisi yang diduga menjadi tempat persembunyian tersangka jambret. Polisi menangkap T yang tengah tidur di kamar. Tersangka yang tak menyangka dengan kedatangan polisi menangis. Polisi juga menyita 1 motor yang digunakan untuk beraksi. T bersama rekannya diduga menjambret tas milik anggota Polri asal Bengkulu di Jalan POM 9 berisi uang, dokumen, dan handphone dengan kerugian sekitar 10 juta rupiah. Dari pengembangan, polisi menangkap tersangka Y. Keduanya kini ditahan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Di area trotoar, kemudian datang pelaku dengan menggunakan 1 sepeda motor mengambil HP-nya. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun alat bukti yang kami miliki, akhirnya kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku. Satreskrim Polres Lampung Timur meringkus oknum ketua salah satu LSM, AE, saat diduga menghitung uang hasil pemerasan yang korbannya pengusaha kosmetik. Aksi tersangka terekam CCTV saat mendatangi korban dan meminta uang 30 juta rupiah dengan ancaman akan melaporkan usaha korban ke Polda Lampung terkait dugaan produk kecantikan ilegal. Korban melapor ke polisi dan tersangka ditangkap saat akan mengambil uang hasil pemerasan. Beliau ini datang ke sini memberikan surat somasi yang mana memberikan tuduhan kepada kami dugaan menjual, memproduksi, dan mendistribusikan produk kecantikan ilegal. Dan beberapa hari kita nggak tanggepi dan dia terus, habis itu saya coba hubungi beliau untuk mediasi, berbicara segala macam. Beliau itu dan pada intinya mintalah
untuk biaya pembinaan, bahasanya beliau itu senilai 30 juta. Dari penangkapan itu, polisi menyita uang tunai 15 juta serta rekaman CCTV yang memperkuat aksi dan percakapan tersangka dengan korban. Dari tim TK 308 Polres Lampung Timur mendapat aduan dari masyarakat bahwasanya ada oknum LSM yang berteriak-teriak membuat kericuhan di sekitar desa Sri Bawono. Kemudian kita tindak lanjuti dengan cara undercover. Kemudian kita dapati BB uang hasil pemerasan ini sejumlah 15 juta rupiah cash. Di samping itu pelaku yang berinisial E kemudian kita lakukan penyidikan, kita lakukan pemeriksaan, lalu kita bawa ke Mapores untuk kami tetapkan sebagai Tersangka kini ditahan di Polres Lampung Timur dan dijerat pasal pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung Timur, Lampung. BNN Provinsi Sumatera Selatan membongkar jaringan narkoba lintas negara di Palembang dengan menangkap 2 tersangka J dan H di Kenten dan Kalidoni. Dari penangkapan itu, petugas menyita 16,9 kg sabu yang dikemas dalam 2 koper berisi 15 paket. Pengungkapan bermula dari laporan melalui call center BNNP Sumsel. Setelah 7 hari pengintaian, kedua tersangka diringkus. Sabu diketahui berasal dari Malaysia dan dikendalikan pasangan suami istri W dan R. Barang bukti kemudian dimusnahkan petugas sebagai bagian dari proses hukum. 2 DPO, inisial W dan R, sampai saat ini belum kita deteksi, dan mereka suami istri. Dan 1 yang perempuan statusnya R, residivis, pernah ditangkap dan ditahan di pidana. RM pria 73 tahun ditangkap di Pangkal Pinang karena diduga mengedarkan narkoba. Dari rumahnya di Jalan Air Kelapa 7, polisi menyita sabu seberat 2 kg yang dikemas dalam 5 paket. Penangkapan berawal dari laporan, kemudian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung membuntuti tersangka dan meringkus di rumahnya. RM diketahui merupakan residivis kasus narkoba. Saat ini tersangka dan barang bukti berada di Polda Bangka Belitung untuk proses hukum lebih lanjut. Kita berhasil menemukan dan menyita kurang lebih sekitar 2 kg narkotika jenis sabu. Dan juga ada 3 paket kecil serta alat hisap bong yang pengakuan tersangka itu dipakai sehari-hari juga yang bersangkutan, dan sebagian besar juga akan didistribusikan atau diedarkan di wilayah Bangka Belitung. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sebanyak 1.159 jemaah calon haji asal kota Bandar Lampung dipastikan siap diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 514 laki-laki dan 645 perempuan yang diberangkatkan melalui asrama haji Lampung dalam 5 kloter. Kloter pertama berjumlah 439 jemaah dan dijadwalkan berangkat Minggu 26 April 2026. Pemkot berharap seluruh jemaah dapat berangkat dan pulang dalam keadaan sehat serta meraih haji mabrur. Tahun depan 2 juta, sekarang kita kasih 1 juta. Sekarang perlengkapannya alhamdulillah ada kipas angin, sudah itu ada sal, lengkap lah pokoknya, tas juga ada semua. Alhamdulillah. Bunda Eva semua lancar, berangkat sehat, kembali sehat, sudah di haji yang mabrur. Didoakan semuanya dan juga titip doa untuk Bandar Lampung. Mudah-mudahan Bandar Lampung terus bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, semua yang ada di Bandar Lampung.
sebanyak 387 jemaah calon haji kloter pertama Bengkulu tiba di Asrama Haji Bengkulu Kamis malam, terdiri dari 367 jemaah kota Bengkulu dan 20 jemaah Kepahyang. Jumat pagi, jemaah menjalani pemeriksaan kesehatan akhir serta menerima paspor, gelang identitas dan living cost sebesar Rp750. Usai proses tersebut, jemaah beristirahat sebelum diberangkatkan ke embarkasi Padang pada Jumat tengah malam. Kemenhaj memastikan seluruh jemaah dalam kondisi sehat jelang keberangkatan. Kesehatan, living cost, kemudian kartu musuh, gelang, dan layanan lainnya, termasuk daftar manifest Garuda dan beberapa layanan lainnya sudah tersedia di sana. Sampai pagi hari ini mereka masih melakukan proses, mungkin 1 atau 2 jam ke depan selesai. Setelah itu jamaah kembali istirahat ke kamar. Keberangkatan jemaah calon haji kloter 2 embarkasi Palembang pada Kamis 23 April 2026 pagi. 440 jemaah asal Lahad dan Palembang diberangkatkan ke Madinah dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Dari 443 jemaah yang masuk asrama, 3 orang tertunda karena sakit dan hamil. 2 orang dirawat di rumah sakit dan akan menyusul jika sudah layak terbang, sementara 1 jemaah hamil ditunda. Sebelum berangkat, jemaah diimbau menjaga kondisi fisik, tidak memaksakan ibadah sunnah, cukup minum, serta segera melapor jika mengalami gangguan kesehatan. Jemaah yang masuk embarkasi kemarin sebanyak 443 dan diberangkatkan pagi tadi sebanyak 440. Karena 1 jemaah batal berangkat karena hasil pemeriksaan dari bidang kesehatan hamil dan 2 jemaah ditunda keberangkatannya di kloter ini. Dan insya Allah jika jemaah yang tunda tersebut sehat akan kita berangkatkan di kloter-kloter selanjutnya. Sehingga sejak jemaah haji masuk embarkasi Palembang, mereka langsung dilayani, khususnya bagi jemaah-jemaah yang membutuhkan pelayanan khusus seperti risti, lansia, dan disabilitas. Keberangkatan 443 jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Palembang yang dijadwalkan Rabu pagi pukul 7.10 kemarin tertunda sekitar 1 jam dan baru lepas landas pukul 8.15. Penundaan dipicu jarak pandang terbatas akibat kabut di landasan serta proses pemuatan logistik catering ke pesawat. Kalau visibility saat ini tadi baru cek 500 dan mudah-mudahan nggak lama lah. Biasa kok kalau pagi ya, habis hujan ada kabut. Saat ini juga masih menunggu catering yang ketiga belum sampai. Jadi penumpang belum bisa diboardingkan. Namun seluruh proses penerbangan berjalan lancar. Penyesuaian jadwal dilakukan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan jemaah. Yang jelas keterlambatan itu hanya penyesuaian jadwal penerbangan demi keamanan dan kenyamanan jemaah, keselamatan, kenyamanan jemaah. Kondisi cuaca kan karena tadi katanya agak sedikit berkabut di pagi hari. Iya. Kita terus melakukan evaluasi dari kloter awal, dari penerimaan jemaah, dari manasik mereka, kita selalu evaluasi dengan instansi-instansi terkait. Pihak embarkasi memastikan evaluasi terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan untuk jemaah. Muhammad Reza Falevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setibanya di Hotel Madinah, jamaah haji kloter 1 embarkasi Jakarta Pondok Gede disambut petugas haji Indonesia Daerah Kerja Madinah, KJRI, pihak syarikah, dan pengelola hotel. Suasana harum menyelimuti kedatangan jemaah haji yang mendapat prosesi penyambutan ala Arab Saudi dengan lantunan sholawat badar. Untuk jemaah haji lansia langsung mendapat pelayanan khusus oleh petugas haji yang membantu mobilisasi jemaah menuju kamar hotel. Jemaah langsung diarahkan ke ruang tunggu sementara untuk mendapatkan sosialisasi aplikasi nusuk sembari menunggu pembagian kunci kamar. Alhamdulillah kami sangat bahagia karena wajah-wajah ketika jamaah haji turun dengan tersenyum dan kita menyapa mereka sangat senang sekali menyampaikan rasa syukur dengan kehadiran mereka di kota Madinah. Kami berharap mudah-mudahan jamaah haji semua, jamaah yang akan tiba di Madinah itu benar-benar mendapatkan pelayanan yang
sempurna dan mereka bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal dan mendapatkan pelayanan yang prima. Di balik keberangkatan jemaah calon haji embarkasi Palembang, pasokan energi disiapkan matang. Pertamina Patraniaga lewat Aviation Fuel Terminal Bandara Sultan Mahmud Badarudin II menyiapkan 2.080 kiloliter aftur untuk mendukung penerbangan haji 2026. Operasional berlangsung 21 April hingga 24 Juni dengan 16 kloter. Kebutuhan aftur diperkirakan 1.264 kiloliter dan dipastikan terpenuhi. 7 unit mobil pengisian disiagakan, didukung tenaga dan distribusi yang lancar. Meski kebutuhan turun sekitar 54% seiring berkurangnya kloter, kesiapan tetap dijaga. Kami lebih dimudahkan karena jumlah flightnya berkurang, estimasi kebutuhan fullnya turun 54% dari tahun lalu, karena jumlah kloternya berkurang juga dari 22 kloter menjadi 16 kloter. Fase keberangkatan lalu itu flightnya direct ya dari Palembang ke Jeddah atau ke Madinah, tapi dari tahun ini akan ada technical landing ke Kuala Namu sehingga pengisian fuel di Palembangnya berkurang, sehingga total pengisian fuel estimasinya itu akan berkurang 54% daripada tahun lalu. Pasokan aftur menjadi penopang sayap memastikan perjalanan jemaah menuju Tanah Suci berjalan aman dan tepat waktu. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Menteri PPN Rahmat Pambudi menyatakan kelanjutan tol Bengkulu Seksi 2 belum pasti saat kunjungan kerja ke Bengkulu. Meski masuk proyek strategis nasional, pemerintah memprioritaskan pembangunan SDM diantaranya program MBG, pendidikan dan kesehatan. Realisasi proyek pada 2026 belum dapat dipastikan, namun pembangunan infrastruktur tetap menjadi agenda prioritas. Nanti dibicarakan dengan Pak Wagub ya, kepastian tol itu ya, karena hitungannya kan tol itu tidak dihitung secara biasa, itu ada hitungan khusus ya. Termasuk pelabuhan dan kereta api kita Pak? Ya itu kan masuk dalam prioritas, tapi kembali lagi itu harus dihitung kembali. Jadi belum ada itu Pak untuk dipastikan Pak yang untuk tahun ini Pak? Kalau tahun ini belum lah ya, kan baru diusulkan ya. Setelah 3 hari pencarian, tim SAR menemukan Asep Prastyo, pemancing yang hilang sejak Selasa malam di aliran Sungai Padang Kemiling. Pria 33 tahun itu ditemukan mengapung di Sungai Muara II, sekitar 3 km dari lokasi awal dinyatakan hilang. Jenazah pertama kali ditemukan warga. Asep sebelumnya pamit memancing dan tak kembali. Keluarga hanya menemukan sandal korban di tepi sungai dengan kondisi air meluap. Usai dievakuasi, jenazah dibawa ke RS Bayangkara untuk proses lebih lanjut sebelum diserahkan ke keluarga. Untuk pencarian hari ini, hari ketiga, untuk korban bersama Asep, alhamdulillah ditemukan tadi pagi pukul 07.00 di Sungai Muara II. Untuk korban sudah kami evakuasi dan selanjutnya dibawa ke Bayangkara dan korban sudah dipastikan oleh pihak keluarga korban tersebut yang kita cari. Untuk lain-lain sebagai laporan cukup. Satu rumah terbakar di Jalan Sultan Syahrir, Ilir Timur 2, Palembang, Rabu pagi kemarin. Api diduga berawal dari salah satu ruangan dan cepat menjalar hingga menghanguskan bangunan yang dihuni 4 orang. Kepanikan terjadi saat penghuni rumah histeris, sementara warga sekitar berupaya memadamkan api sebelum 4 mobil damkar tiba di lokasi. Sekitar 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran diduga dipicu ledakan handphone yang diletakkan di atas kasur.
Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab pastinya. Jadi dari HP itu ditaruh di tas, bukan lagi ngecas, tapi itu sudah dicas. Dari HP-nya yang meledak. Dari di kamar atau di ruang tamu? Di ruang mana? Dalam kamar, Bu, ya? Untuk pemilik rumah ada di rumah semua tadi? Ada semua, di rumahnya 4 orang. 4 orang ya? Anak, ada orang tua, ada anak 1. Oh, ada anak kecil 1. Tapi selamat semua, Bu, saat kejadian, Bu, ya? Ada korban jiwa. YN ditangkap di Pangkal Pinang saat diduga akan meletakkan narkotika di pinggir jalan. Dari penangkapan itu, polisi menyita 49 butir ekstasi, sabu 6,71 gram yang dikemas dalam puluhan paket kecil serta sejumlah barang bukti lainnya. Pengembangan ke rumah tersangka kembali menemukan 7,3 gram sabu, timbangan digital dan alat takar yang diduga digunakan untuk mengedarkan narkotika. YN kini ditahan di Polresta Pangkal Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Yang mana pelaku tertangkap tangan sedang menempel atau menaruh bibit narkotik tersebut. Jadi yang bersangkutan menempel di jalan, kemudian mengirimkan letak koordinat kepada si pembeli. Yang mana pada saat penangkapan dari tangan tersangka didapatkan 49 butir pil ekstasi, kemudian 22 paket kecil narkotik sabu yang sudah dibungkus. Kemudian dari pengembangan di rumahnya ditemukan 3 bungkus narkotik jenis sabu seberat kurang lebih 7 gram. Penggerebekan bermula dari aktivitas mencurigakan di pangkalan gas di Pangkal Pinang. 4 orang ditangkap saat menurunkan tabung LPG 3 kg kosong yang diduga telah dipindahkan ke tabung 12 kg. Dari pengembangan, petugas menggerebek rumah di Desa Jelutung, Bangka Tengah dan menemukan puluhan tabung LPG berbagai ukuran untuk praktek pengoplosan. Aksi ini telah berlangsung sejak November 2025 dengan frekuensi 2 hingga 4 kali dalam sepekan. Keempat tersangka kini ditahan di Polda Bangka Belitung dan terancam hukuman hingga 6 tahun penjara. Baik, praktek ilegal pengoplosan gas subsidi ke non-subsidi ini dilakukan sejak bulan November 2025 hingga saat ini pada bulan April 2026. Jadi pengoplosan dari tabung gas LPG 3 kg dialihkan ke gas LPG non-subsidi 12 kg. Perkiraan negara mengalami kerugian sekitar 345.600.000 rupiah. Motor ke mana? TDA, pemuda 21 tahun tersangka penodongan yang sempat viral di media sosial ditangkap polisi Senin malam 13 April 2026 kemarin. Saat diperiksa, tersangka sempat tidak memberikan keterangan terkait senjata tajam dan barang hasil kejahatannya. Aksi penodongan terjadi 7 April 2026 di halte kawasan Bukit Kecil, Palembang. Korban AMJ 18 tahun ditodong senjata tajam, dirampas ponselnya lalu diminta uang Rp200.000 sebelum tersangka kabur. Dari penangkapan itu, polisi menyita sepeda motor dan pakaian yang digunakan tersangka, sementara senjata tajam masih dalam pencarian. Tersangka kini ditahan di Polda Sumatera Selatan dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kemudian berpura-pura menunggu di halte dan selanjutnya kedua tersangka ini menodongkan senjata tajam kepada korban dan merampas HP milik korban. Ketika selesai melakukan aksinya, HP yang dirampas itu ditelepon kembali kepada korban untuk menerima untuk meminta uang tebusan untuk menebus HP yang diambil oleh tersangka.
Kesal jalan penghubung antar kecamatan Seputi Agung Lampung Tengah tak kunjung diperbaiki, warga memperbaiki jalan secara swadaya. Dalam sebulan, dana terkumpul mencapai 100 juta rupiah untuk pembelian material. Perbaikan dilakukan karena jalan rusak menghambat aktivitas dan distribusi hasil pertanian. Warga berharap pemerintah segera memberi perhatian agar akses kembali lancar. Karena ya jalannya sudah terlalu parah. Untuk akses kita kampung ini untuk anak sekolah, kita ngeluarin hasil bumi buat jual hasil bumi lah gitu. Terlalu parah di sini, sering kejadian anak sekolah jatuh, mobil yang mogok di sini. Ya, ada yang rusak karena terlalu lubang tinggi gitu. Sumbernya dari Kampung Mujiraya juga, ada donasi dari warga Kampung Mujiraya itu yang kerja di Jepang, di Hong Kong, di Taiwan, itu di Korea, sama di anak Papua juga ada. TKI ya Pak ya? Iya, antusiasnya lumayan. Sumatera Selatan memasuki masa pancaroba menuju kemarau. BMKG Stasiun Klimatologi SMB 2 Palembang memprediksi hujan lebat masih berpotensi terjadi sepekan ke depan, dipicu aktifnya gelombang Kelvin dan konvergensi angin yang memicu awan hujan. Sejumlah wilayah seperti Okuraya, Musi Banyu Asin, Palembang, dan Ogan Ilir berpotensi hujan sedang hingga lebat, sementara Musirawas dan Musirawas Utara masuk kategori siaga dengan hujan sangat lebat. BMKG mengimbau kewaspadaan terhadap potensi banjir, genangan, dan perubahan cuaca yang terjadi cepat. Untuk dinamika atmosfer di musim peralihan ini memang cukup fluktuatif. Kadang bisa hujannya minim, kadang juga bisa lebat, dan kadang bisa bersifat lokal maupun rata. Untuk beberapa hari ini memang terjadi peningkatan dengan durasi hujan yang cukup panjang. Hujan berintensitas tinggi 2 hari terakhir menyebabkan banjir di sejumlah titik di kota Palembang. Pemkot Palembang menyiapkan langkah penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek difokuskan pada penanganan di lapangan, sementara jangka panjang melalui perluasan kolam retensi. Selain itu, Satgas Penanganan Banjir segera dibentuk di seluruh kecamatan untuk memantau titik rawan saat hujan deras. Pemkot juga mengajak masyarakat menjaga lingkungan untuk meminimalkan risiko banjir. Dalam waktu dekat saya akan buat juga Satgas di seluruh kecamatan yang melibatkan dari seluruh di internal pegawai maupun melibatkan tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Tugas Satgas ini adalah memantau setiap perkembangan di mana wilayah ada titik genangan yang cukup tinggi dan mereka harus turun ke lapangan. Hujan deras Selasa sore 21 April 2026 di Palembang menyebabkan sejumlah ruas jalan tergenang banjir. Genangan terjadi di antaranya di Jalan Basuki Rahmat, kawasan Simpang Polda Sumatera Selatan hingga sekitarnya dengan ketinggian air mencapai 50 cm. BPBD Palembang bersama Pos Damkar dan Dinas PUPR melakukan penyedotan air menggunakan 5 pompa untuk mengurangi genangan. Berusaha melakukan semaksimal mungkin berusaha untuk menghilangkan genangan air yang ada di jalan raya yang bisa menyebabkan kemacetan dari pengguna. Itu selanjutnya itu sebenarnya kami butuh kerjasama dari pihak yang terkait, dalam hal ini yang pemilik pompa, keputusan yang dari pihak balai. Ini salah satunya ya kami lah yang kemampuan yang bisa kami lakukan, berusaha memompa air yang ada di jalan raya. Untuk saat ini dari BPBD satu pompa punya pos kuning, 3 pompa dari pintu pompa alkon dari pintu. Kondisi ini membuat banyak sepeda motor warga mogok saat melintas, sementara kemacetan parah tak terhindarkan akibat antrean kendaraan. Di sini anaknya ini kenapa sampai pancak hilang? Mogok motor kita jadi Kak? Mogok ini. Harapannya Kak pada pemerintah Kak, kan di sini sering berulang banjirnya Kak. Nah harapannya, yo mana lah cara ngatasi banjir ini? Nah, bijaksananya dari tujuh lah, cak mano. Saro menggawe mak ini. Banjir juga merendam sejumlah permukiman warga, termasuk di kawasan Jalan Kasnariansah dan sekitarnya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Pasca banjir bandang di Kota Bandar Lampung, TNI AD bersama pemerintah daerah menormalisasi sungai dengan membersihkan sampah, mengeruk sedimen serta memperbaiki tanggul rusak. Kegiatan digelar serentak di 6 titik rawan banjir, diantaranya Kedaton, Jagabaya, dan Garuntang Bumi Waras, untuk mempercepat penanganan dan meminimalkan resiko banjir susulan. Saat ini Kodam 21 Raden Inten, Korem 043 Garuda Hitam, khususnya di wilayah Kodim 0410 Kota Bandar Lampung melaksanakan kegiatan gerbek sungai. Hal ini dilaksanakan merupakan tindakan lanjutan atau aksi cepat dalam rangka mengatasi dampak dari banjir yang terjadi beberapa waktu yang lalu di wilayah Kodim 0410 Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan di 6 sasaran. Kegiatan ini juga melibatkan dari 2 satuan sekaligus, yaitu dari Yonif TP 848 dan Yonif TP 943. Sumsel United akan melakoni laga pekan ke-26 dengan bertandang ke Stadion Kaharudin Nasution markas PSPS Pekanbaru akhir pekan ini. Usai hasil kurang maksimal di 2 laga kandang terakhir, pelatih Nil Maizar melakukan evaluasi terutama pada lini pertahanan dan lini depan, serta menekankan kesiapan mental pemain. Ia juga mengingatkan anak asuhnya untuk mewaspadai permainan tuan rumah, mengingat laga ini menjadi penting untuk menjaga harga diri tim. Hingga pekan ke-25, Sumsel United masih tertahan di peringkat keempat klasemen sementara dengan raihan 39 poin. Itu penting, karena pertandingan kita ke Pekanbaru kita bukan pergi jalan-jalan, ingat. Kita harus pergi perang menghadapi Pekanbaru karena kita harus menang pertandingan. Karena kalau kita kalah berarti harga diri kita habis di sana. Itu penting.